Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari alat optik lanjutan materi setelah cahaya. Sebelum kita mempelajari alat-alat optik, kita harus mengetahui dulu kira-kira apa itu optik. Oke. Apa sih itu optik? Optik mempunyai pengertian alat atau benda yang berkomponen optik. Jadi suatu alat atau benda yang mempunyai komponen-komponen di dalamnya itu terdapat komponen-komponen optik. Bagaimana prinsip kerja optik? Tentunya dengan dua cara. Melakukan pemantulan di mana mengarahkan arah cahaya dan membiaskan arah cahaya dengan dibantu oleh optik. Lalu dibagi menjadi berapa sih alat optik itu ya? Alat optik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada alami, yang kedua ada buatan. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari alat optik yang alami saja, yaitu mata. Nah, kita lihat bagian pada mata beserta fungsinya. Ini adalah gambar mata, ya. Seluruh manusia, makhluk Tuhan, mempunyai mata yang sempurna. Di antaranya bagian mata yang harus kita ketahui yaitu ada retina, kornea, lensa, iris, dan otot silia. Kornea ini mempunyai fungsi melindungi permukaan mata ini. Mempunyai fungsi untuk melindungi permukaan mata. Nah, kemudian ada lensa. Ini lensa. Nah, ini lensa. Ini fungsinya memfokuskan bayangan, ya, bayangan yang datang dari luar. Kemudian iris ini yang warna biru ini iris. Iris ini mengatur kebutuhan cahaya. Jadi kebutuhan cahaya ini diatur oleh iris. Kemudian yang keempat ada otot silia. Otot silia ini yang warna pink ini mengatur daya akomodasi, ya, atau kekuatan mata untuk mengambil cahaya. Jadi mengatur akomodasinya. Kemudian ini ada yang namanya otot silia. Kemudian ini ada retina. Ini retina ini, ya, ini fungsinya untuk menangkap bayangan, ya, yang telah dihantarkan oleh lensa melalui permukaan kornea, kemudian iris, dan akhirnya masuk ke lensa dan masuklah ke bagian retina, ditangkap bayangannya oleh retina di area sini. Lalu ini apa? Ini ada saraf-saraf yang ada di organ mata, ya. Jadi ada retina, kornea, lensa, iris, atau silia, dan mempunyai fungsinya masing-masing. Kemudian mata itu mempunyai jangkauan penglihatan. Nah, kita bisa lihat ini mata, ceritanya sedang melihat benda basket, ya, atau bola basket. Ini adalah jarak dekatnya dan ini titik jauhnya atau jarak jauhnya. Ini titik dekatnya, ini titik jauhnya. Ya. Jangkauan pada penglihatan itu terbatas, ya. Dia mempunyai titik terjauh. Memang titik terjauhnya ini, ya. Dan dia mempunyai titik terdekat. Nah, jadi jangkauan penglihatan itu terbatas, mempunyai titik jauh dan mempunyai titik terdekat. Kemudian istilah titik jauh ini, ya, itu, dan istilah titik terdekat ini. Nah, kalau titik jauh istilahnya itu disingkat PR. Nah, ini PR atau puntum remotum. Nah, kalau titik
dekat itu istilahnya PP atau punctum proximum. Nah, ini titik terdekat, ini titik terjauh, disingkat PR, disingkat PP. Ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika benda tidak di titik jangkauan? Nah, tentunya kalau benda ketika dilihat oleh mata tidak ada di titik jangkauan retina di sini, maka mata tersebut mengalami cacat mata. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cacat mata apa saja sih yang ada pada diri manusia. Tentunya kalian tahu ya, ada istilah rabun ya, ada rabun apa saja? Ada rabun jauh, ada rabun dekat, dan gabungan dari rabun jauh dan rabun dekat. Nah, nanti kita pelajari bentuk-bentuk cacat mata. Nah, tapi sebelum kita masuk pada bentuk-bentuk cacat mata, kita harus tahu dulu mata normal itu seperti apa. Nah, istilahnya adalah emetrofi. Ya, emetrofi ini adalah mata normal. Nah, lihat mata normal ini mempunyai titik terdekatnya atau PP-nya 25 cm dan PR-nya atau titik terjauhnya itu tak terhingga, berarti tidak terbatas ya. Itu mata normal. Nah, ini titik jauhnya dia tidak terhingga, titik dekatnya dia 25 cm, jangkauannya itu paling lebar atau paling luas, paling jauh. Makanya tadi titik jauhnya tak terhingga. Ini adalah mata normal. Kemudian bagaimana sih sifat bayangan mata pada diri kita? Nah, jadi kan kita berbicara tentang bayangan, berbicara tentang pembiasan, ya, bagaimana bayangan ini terjadi dengan cara pemantulan dan pembiasan. Nah, sifat bayangan mata berbeda dengan sifat bayangan pada cermin datar kemarin, cermin cekung, dan cermin cembung. Pada bayangan mata itu terjadi dengan nyata, terbalik, diperkecil. Nah, ini bendanya, lalu dia masuk melalui lensa. Ya, lensa itu tadi membantu memfokuskan bayangan ya. Dia masuk dan ini bayangannya terbalik ya, dan diperkecil. Nah, ini adalah sifat bayangan mata ya. Kalau kemarin cermin datar kan maya terbalik ya, ada yang diperkecil dan ada yang diperbesar, ada yang sama besar. Itu pun cermin cembung ya, seperti itu. Nah, untuk sifat bayangan mata dia nyata ya, nyata, terbalik dia diperkecil seperti itu ya. Ini sifat bayangan mata. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika bayangan tidak fokus? Bagaimana objek bayangan berada di luar jangkauan retina? Nah, seandainya bayangan ini tidak fokus pada mata normal, kemudian jangkauannya ini tidak di sini atau di luar retina, maka ya tadi matanya mengalami ketidaknormalan atau mengalami cacat mata. Maka perlu kita ketahui apa saja sifat mata yang ada di manusia. Itu biasanya yang pertama ada rabun jauh, istilahnya ada miopi. Miopi ini rabun jauh yang diakibatkan titik jauhnya itu terbatas ya, atau PR tadi ya, istilah PR itu adalah titik jauhnya itu terbatas. Kemudian titik dekatnya 25 cm. Kan kalau mata normal titik jauhnya itu tidak terbatas. Nah, ketika di miopi malah titik jauhnya jadi terbatas. Maka jangkauannya tidak lebar atau tidak jauh. Maka disebutlah rabun jauh. Tapi titik dekatnya tetap bisa di 25 cm si benda itu, titik terdekatnya ketika kita melihat, dan dia tidak mempunyai akomodasi yang baik. Jadi cahaya yang diakomodasi oleh otot siliar ini ya, tidak maksimal.
Kemudian yang keempat, bayangannya jatuh di depan retina. Harusnya dia bayangan jatuh di dalam retina, tapi dia jatuh di depan retina. Kemudian lensanya tidak bisa pipih, jadi terlalu cembung. Nah, kalau cembung kan berarti seperti ini bentuknya. Kalau cekung seperti ini. Nah, karena terlalu lensanya tidak bisa pipih, karena terlalu cembung, maka dia harus dibantu oleh lensa cekung. Jadi ketika orang yang rabun jauh, maka lensa yang digunakan itu, optik yang digunakan itu misalnya ada lensa cekung, karena matanya mengalami cat mata, yaitu rabun jauh, karena dia titik jauhnya terbatas. Dibantulah oleh ini, yaitu lensa cekung. Lensanya tidak bisa pipih, dia terlalu cembung. Lensa terlalu cembung, maka dibantu oleh lensa cekung. Supaya apa? Supaya bisa pipih. Akhirnya dia bisa melihat secara normal dengan bantuan lensa cekung. Yang kedua, rabun dekat. Rabun dekat itu hipermetropia, ya, atau hipermiopi. Dia mempunyai titik jauhnya tak terhingga. Nah, tapi titik dekatnya melebihi 25 cm. Sedangkan kalau tidak rabun dekat, normal, mata normal, dia titik jauhnya betul tak terhingga, tapi titik dekatnya itu 25 cm. Tapi kalau ini melebihi, jadi harus agak jauh. Maka ketika dia melihat benda itu dekat dengan 25 cm, itu dia nggak akan terlihat. Titik dekatnya itu malah lebih jauh gitu, dari 25 cm. Maka lensa matanya, kenapa? Karena lensa matanya terlalu tipis. Terlalu tipis, ya, berarti karena apa? Karena dia terlalu cekung gitu. Terlalu cekung, kebalikan dari rabun jauh. Kalau ini terlalu cembung, kalau ini terlalu cekung, maka perlu dibantu dengan lensa cembung. Lensa cembung supaya apa? Supaya tidak terlalu tipis pada lensa mata yang mengalami rabun dekat. Maka dibantu dengan lensa cembung, yang akhirnya titik dekatnya akan menjadi normal kembali, ya, 25 cm seperti itu. Yang ketiga, cacat mata atau presbiopia. Nah, presbiopia ini mempunyai titik jauh. Nah, ini titik jauhnya itu jadi kurang dari tak terhingga, berarti terbatas. Ya. Titik jauhnya jadi terbatas, artinya tidak terbatas. Dan titik dekat titik dekatnya si benda ini kurang dari lebih dari 25. Jadi ini ada gabungan dari cacat mata rabun jauh dan rabun dekat, atau dikatakan cacat mata tua. Jadi dia ini kan titik jauh tidak terbatas, titik jauh terbatas ini, karena kurang dari tak terhingga. Harusnya kan tak terhingga titik jauh. Kemudian titik dekatnya lebih dari 25 cm. Ini kan dialami oleh cacat mata rabun dekat. Nah, kemudian gabungan dari cacat mata ini dinamakanlah presbiopia. Ya. Kemudian karena apa? Karena melemahnya daya akomodasi. Nah, ketika benda dekat, bayangan di belakang retina. Jadi ketika bendanya dekat, dia bayangannya ada di belakang retina. Ketika bendanya jauh, itu ada di depan retina, maka mengalami cacat yang dinamakan cacat mata tua. Maka perlu menggunakan lensa cekung dan cembung. Berarti ada dua lensa yang digunakan oleh penderita presbiopia. Ini adalah gambar yang kita bisa lihat. Ya, ini gambar rabun jauh, ini rabun dekat, dan ini gabungan dari rabun jauh dan rabun dekat. Nah, kita bisa lihat simulasi setiap kata miopia. Nah, ditunggu agak lama untuk membuka videonya. Oh, karena videonya, nah ini videonya
untuk simulasi